Oke, teman-teman, ada sebuah pertanyaan. Ketika seseorang ditinggalkan dan kemudian dia bertemu lagi nih sama seseorang yang lebih tulus, apakah itu kebetulan ataukah itu adalah rencana baik dari cara kerja sistem semesta? Sebetulnya nggak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Energimu lah yang memantulkan realita, energimu lah yang memancarkan itu. Jadi cara kerja semesta itu kan sebetulnya tergantung getaran kamu. Karena semesta itu selalu akan memberikan surprise yang gak pernah kamu duga, yang tampaknya kita lihat itu sebagai sebuah kebetulan. Padahal bukan kebetulan. Padahal sesungguhnya energinya match. Ketika sebelumnya kamu relationship sama seseorang misalnya, terus akhirnya kamu ditinggalin atau putus gitu, atau misalnya dalam perjalanan kamu ketemu nih sama yang lebih tulus gitu, apakah ini kebetulan atau ini bagian rencana dari semesta? Yaitu nggak ada yang kebetulan. Energimu berproses, energimu dari A menjadi perbaikan menjadi B misalnya. Jadi kata kebetulan itu hanya sebuah ungkapan ketika kita tidak tahu pengetahuannya, mengapa sebuah realita itu terjadi. Tapi ketika kita sudah mengetahui cara kerja semesta bekerja berjalan di dalam kehidupan kita, ketika seseorang itu putus sama seseorang lalu dia bertemu lagi sama yang lebih selaras, sama yang lebih tulus gitu istilahnya ya, itu adalah sebuah perubahan energi di dalamnya si orang itu, atau energi kamu gitu misalnya, udah berubah lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga pantulan diri yang sudah membaik, maka dia mengundang. Nah, pantulan di dalam ini dia mengundang orang baru dengan frekuensi level yang sama gitu. Jadi nggak ada cerita kebetulan sebetulnya, tapi yang ada adalah cerita keselarasan. Selarasnya itu membuat kejadian itu terjadi. Satu selaras dan satu resonasi, satu energi frekuensi. Nah, satu energi frekuensi ketika sudah selaras dan terjadi, akhirnya kita melihatnya sebagai ajaib, padahal bukan ajaib. Itu udah hukum semestanya udah nggak akan bisa berlari dari situ gitu. Perlu dipahami sama teman-teman tentang cara kerja hukum semesta itu, dimana sebuah relationship misalnya ada satu kendala tertentu dan lain-lain, kamu tinggal duduk sambut dan terima aja situasi itu. Ketika ada situasi yang nggak nyaman dalam kehidupan kamu izinkan kamu duduk diam sebentar dan kamu cek ke dalam, dari manakah realita yang nggak nyaman ini datang. Dari manakah realita yang gak nyaman ini datang dan hadir dalam kehidupan aku. Kamu merenung sebentar di sana, jawabannya pasti dapat kok. Jawabannya tuh semesta tuh maha baik, dia pasti akan mengantarkan jawaban itu. Jadi cerita kebetulan atau ini sepertinya kebetulan, kalimat ini sebetulnya kebetulan, itu cuma satu gambaran di mana kamu memang belum mempunyai pengetahuannya. Tapi kalau sudah mengetahui pengetahuan cara kerja sistem semesta, kamu akan melihat bahwa realitas itu betul-betul eksak gitu istilahnya. Realitas itu betul-betul akan berkesesuaian dengan energi dalaman kamu. Jadi nggak ada yang kebetulan ketika tiba-tiba orang tertentu baik gitu datang, kamu bisa ngecek lagi, oh ini sisi diriku yang sebelah mana nih gitu. Sisi diriku yang sebelah mana nih, kok muncul nih orang-orang baik, orang-orang bijak gitu. Itu perenungan luar biasa sih menurutku, yang harus teman-teman itu tahu dan punya tentang substansi kamu, cara kerja hukum semesta, dan pada akhirnya bagaimana realita itu terjadi, dibangun oleh data di dalam kamu. Ketika kamu marah sama seseorang, benci sama seseorang, kecewa sama seseorang, itulah yang membuat
situasi dan kondisi, realita getaran tubuhmu itu merefleksikan realitas luar. Jadi kalau mau jujur teman-teman, sesungguhnya nggak ada yang nyakitin kamu, nggak ada yang merugikan kamu. Semua yang terjadi di luar itu hanya refleksi dalaman kamu sendiri menjadi sebuah kejadian itu. Jadi coba mulai sadar dan menyadari ketika ada realita yang nggak enak dalam kehidupan kamu, sadar, akulah yang 100% bertanggung jawab terhadap realita ini. Akulah yang 100% bertanggung jawab terhadap realita ini. Pahami itu, sadari itu, terima itu apa adanya, duduk sama rasa itu. Ketika kesadaran itu muncul, akulah 100% yang bertanggung jawab. Yang kedua, sedih itu, marah itu, latar belakangnya juga cinta. Balik lagi ke cinta. Nah, di titik kamu terbuka untuk menerima, di titik itu kamu tenang, kamu cooling down, kamu nyaman, kamu memiliki rasa yang berbeda dari sebelumnya. Nah, satu sisi tentang gambaran itulah yang pada akhirnya perlu kamu pahami, bahwa di dalam hidup kita harus banyak menyadari bahwa nggak ada yang perlu kita rubah secara gimana, enggak. Daleman aja dia yang berubah. Kalau ada benci, bencinya sambut, terima, alirkan, lepaskan. Intinya ikhlaskan, ridho kamu sama semua apapun. Aku ridho, aku menerima ini, aku ridho. Di ujungnya aku alirkan sesuatu yang nggak bisa aku tampung, sesuatu yang nggak bisa aku cari jalan keluar, aku izinkan terurai larut ke cinta tanpa batas. Itu dalam sebuah pemahaman kamu menyadari bahwa kekuatan semesta ini maha dahsyat dan maha luar biasa, dan hanya cintalah yang bisa melarutkan segala lapisan endapan emosi. Hanya cintalah yang bisa menjadi solusi untuk segalanya, dan cinta ini pula lah yang membuat tampaknya gak mungkin menjadi mungkin. Dan itu adalah sesuatu yang pada akhirnya cinta itulah naturalnya kita, sejatinya kamu, hak hidup kamu, hidup dalam bahagia dan berkelimpahan. Maka bergembiralah melewati kehidupan ini.